Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bagaimana kabar saudara semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi, umurnya barokah, banyak rezeki, selamat fid dunya hatta akhirat. Amin, Allahumma amin. Terkait dengan bahwa satu sisi manusia kehidupannya diberi kekuatan untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu Allah memberikan kepada umat manusia dengan kadar kekuatan yang berbeda-beda, atau dengan kata dosis kekuatan yang berbeda-beda. Maka di zaman para sahabat mungkin dosis kekuatan untuk taqarrub ilallah itu sangat kuat, sedangkan kita jauh, ya dosisnya berkurang. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu meneliti ada dua hal aspek. Satu sisi Allah memberikan kekuatan berupa menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu kadarnya berbeda. Dan satu sisi juga bahwa orang yang melakukan amalia tertentu di dalam menjalankan agama, mereka juga berdasarkan pada pemikiran fikih, yang fikih itu musyaddad, dan mereka memiliki dasar hukum, dan mereka memilih jalan fikih yang itu dianggap mereka lebih rojih, dan mereka beriktikad dan berkomitmen terhadap satu mazhab tertentu. Itu persoalannya. Jadi dua hal itu saling tarik menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulahadzatani muhimmatani wa awaddu an unabihahunna ila mulahadzataini jadirataini bil ihtimami fi mawdhi'ina. Al-Syekh al-Mu'allif mengatakan bahwa mu'allif mengawali dengan dua pengamatan. Pengamatan pertama bahwa inna miqdaro tadayyunil mar'i wa tadayyunil muhitil ladzi ya'ishu fihi min haitsul quwwati wad dha'f, bahwa kadar seseorang menjalankan agama, kadar seseorang di dalam bergaul, di dalam pergaulan kehidupan, sehingga mereka harus menjalankan agama itu min haitsul quwwati wad dha'f, dari sisi kuat dan lemahnya, lahu asaruhu fil hukmi 'alal akharin, maka hal itu memiliki pengaruh terhadap hukum satu dengan yang lainnya. Ada bitatarufi awit tawasuti awit tasayyub. Ada hal yang di dalam pergaulan beragama itu ya memiliki kekuatan yang tidak sama, daya kekuatan yang tidak sama, dan itu memiliki hukum tersendiri. Ada yang karena dengan tataruf, karena
terlalu berlebihan, awit tawasud, ada yang tengah-tengah, dan juga awit tasayub, dan yang sesuatu yang tidak terkendali. Faminal masyahid ana mangkanat jir'atuhu minat tadayyin qawiya. Tinjauan bahwa dosis yang kuat di dalam menjalankan agama, wa kana al-wasatul ladzi nasya'u fihi syadidul iltizami biddin. Kemudian sifat tengah-tengah yang kita hidup di hidup yang dengan komitmen dengan agama, tengah-tengah, tapi satu sisi kita juga harus komitmen terhadap ajaran bidin. Yakunu marhaful hissi li ayyi mukhalafatin aw taksirin yarahu. Maka hal ini menimbulkan rasa sensitif ketika dihadapkan pada satu mukhalafah, perbedaan, au taksirin yarahu, atau kegagalan atau pengabaian terhadap satu ajaran tertentu. Hatta innahu la yujabu ayyujada muslimun la hadzalahu min qiyamil lail. Maka tidak heran maka yang mengherankan bahwa seorang muslim itu la hadza lahu min qiyamil lail, tidak memiliki bagian qiyamul lail, au siyamin nahari atau puasa di siangnya. Maka dosis-dosis yang berbeda-beda itu kemudian ada yang kuat, ada yang tengah-tengah, kemudian ada yang memiliki rasa sensitif ketika dihadapkan pada satu kegagalan di dalam menjalankan perintah, sehingga merasa jauh dari agama. Ya, betapa dari kita itu karena sibuk dengan hal lain selain urusan agama, sibuk dengan dunia, maka kadang satu hal tertentu seperti qiyamul lail itu mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjalankannya. Au siyamun nahar. Iya. Seperti pada profesi petani atau tukang-tukang buruh, mereka hampir tidak memiliki kesempatan itu. Karena taksir, atau dari kita juga merasakan hal itu. Iya, tukang beca, petani disuruh ibadahnya sama dengan para wali, ya kesulitan. Karena makomnya beda, karena kekuatan keimanannya beda, ya hal itu tidak sama. Wa fi hadza waradal qaulul ma'tsur, maka dalam hal ini ada qaulul ma'tsur yang mengatakan hasanatul abrar sayyatul muqarrab. Hasanatul abrar, kebaikan orang yang mukminun siddiqin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan agama, iku sayyatul muqarrabin, itu menjadi keburukan orang yang muqarrab. Karena apa? Dosisnya tidak sama. Mungkin bagi seorang muqarrab, bagi orang abror yang memiliki iman yang kuat, ibadah lama itu kuat, tapi hal itu menjadi sayyi'atul muqarrab, bahwa hal itu menjadi satu keburukan bagi orang yang muqarrab, orang yang baru bertobat kemudian kembali ke Allah. Jadi di dalam beragama juga ada dosisnya, ada kadar keimanan seseorang yang sehingga itu tidak sama. Misalkan imamnya orang abror, orang yang terpilih sehingga memperpanjang sholatnya, maka hal itu menjadi sayyi'atul muqarrab, menjadi keburukan bagi orang yang baru mengenal, baru bertobat. Kata makmumnya, ini sholatnya lama banget,
Atau dengan lain kata begini, orang yang kalau contoh yang gampang itu orang yang sudah dewasa itu makanannya juga tidak sama terhadap makanan anak bayi. Mungkin orang dewasa itu apa-apa aja sudah bisa dimakan. Makanan apa saja masuk. Tapi tidak untuk bayi, kalau bayi ya hanya tertentu saja. Bubur, susu, seperti itu. Maka ketika makanan orang dewasa dikonsumsi oleh anak kecil ya, maka hal itu menjadi sayyi'ah, tidak baik. Wa yahduruni huna maqalahu Anas bin Malik lima asyirihi minat tabi'in. Maka hal itu kemudian Anas bin Malik mengatakan kepada para tabi'in, innakum lata'maluna amalan hiya adaqu fi ayunikum minasy-sya'r. Bahwa kalian akan mengetahui amaliyah-amaliyah yang amaliyah itu lebih lembut daripada rambut. Jadi kalian akan mengetahui bahwa amal itu amalan-amalan yang itu lebih lembut, lebih terperinci di mata kalian daripada rambut. Rambut itu kecil, kalau diperinci ya apa datine. In kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kalau saja kami memperperinci amal-amal yaitu ala ahdi Rasulillah minal mubiqat, maka berapa yang akan melarikan diri karena terlalu detail. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tanshaddu baitul Lubaid bin Rabi'ah. Maka Aisyah radhiyallahu an juga bersenandung melakukan satu bait syairnya Lubaid bin Rabi'ah. Zahabat din ya'ashu fi aknafihim wa baqiyat fi khalfin kajildil ajrab. Maka orang-orang yang hidup di sisi pada saat itu mungkin akan pergi, yang tersisa wabaqiyat fi khalfi kajildil ajrab, yang tersisa hanya ya jamuran cuma begitu. Wa taqulu rahimallahu Lubaidan, Aisyah mengatakan kepada Lubaid rahimahullah, semoga Allah merahmati Lubaid. Kaifa law asya ila zamanin hadza, bagaimana kalau orang itu hidup di zaman yang sekarang. Wa kana ibnu ukhtiha Urwah bin Zubair, ponakannya Aisyah bernama Urwah bin Zubair. Waqad asa ba'daha zamanan, bagaimana waqad asalan teman-teman urib ba'daha zamanan. Urwah bin Zubair hidup setelah zamannya Sayyidah Aisyah. Yasyadul bait wa yaqulu rahimallahu ta'ala bait wa Aisyah. Urwah bin Zubair juga bersenandung terhadap syair ini dan mendoakan Lubaid dan Aisyah dirahmati Allah. Kaifa law asya ila zamanin hadza, bagaimana kalau Aisyah dan Lubaid itu hidup di zaman sekarang. Wa fi muqabili hadza najidu sasalladzi qala zadhu minat tadayyun ilman wa amalan. Maka di dalam satu yang membandingi, kita perbandingan saja, kita menemukan seseorang yang qala zadhu, bondone di dalam beragama berupa ilmu dan amal itu kurang. Ada orang itu ilmu dan amalnya kurang. Jadi au asya fi mahitin tajra'u ala maharimillah wa tunkiru li syara'ihi, atau hidup di zaman yang pergaulannya itu kerap kali jatuh pada keharaman. Wa tunkiru li syara'ihi dan bahkan ingkar terhadap syariat.
ya tabiru atamasuk bil haddil adna minaddin dorban minat ta'asubi awit tasab. Mereka istilahnya menjalankan satu batas yang terendah dari agama. Ya salat ya mong isone ngono-ngono tok. Tapi hal-hal itu kemudian dorban kadang menghantam untuk melakukan ta'asub. Wong sing ora tahu salat kemudian ujug-ujug dilalah salat sak wengi dur. Sing tadinya jauh dari agama baik ilmu atau amal kemudian ujug-ujug belajar, ujug-ujug ngaji. Yang tadinya tidak pernah ngaji karena tersadar dengan kekurangannya, sadar dengan bahwa pergaulan kehidupannya kerap kali jatuh pada satu keharaman atau bahkan ingkar, maka kemudian dia bangkit, dan cara bangkitnya itu kerap kali melakukan ta'asub awit tasyadud atau dengan cara keras seperti itu. Wa kullama zadat masafatul bu'di bainahu wa bainad-din zada istihrabuhu baling kirahu. Maka ketika jarak jauh antara dia dengan agama, jadi semakin dia semakin jauh dengan agama, zada istihrabuhu, maka semakin tambah keterasingan bal ingkaruhu. Tapi begitu awalnya jauh dari agama, kemudian ketika mendekat maka dia merasa terasing dengan agama. Karena apa? Tasadud. Karena terlalu berlebihan dan sifat kerasnya itu yang ekstrim, terlalu ngebet, maka jatuhnya bahkan bisa ingkar terhadap satu ajaran tertentu. Bal ittihamuhu likulli man yatamassaku bir urwatidin. Tetapi kecurigaan itu kemudian malah mengakibatkan kecurigaan terhadap hubungan agama dengan orang yang menjalankannya. Wa yalzamu nafsahu bilijami taqwa. Kemudian dia juga mengekang dirinya dengan tali kendali takwa. Wa yas'alu fi kulli syai'in ya'radu lahu aw ya'radu alaihi halalun am huwa am haramun. Dan setiap gerakan di dalam kehidupannya selalu berorientasi apakah ini halal, apakah ini haram. Isine ngono-ngono tok. Jadi urip iku halal haram ngono tok. Wa katsirum min ulaika alladzina ya'ishu fi awtanina bi asma'i islamiyah. Begitu juga banyak di dalam satu negara itu menggunakan nama-nama Islam. Begitu dia sadar, insaf, dia kemudian namanya diganti maukul ghurbiyah, sedangkan akalnya manut kepada faham kebarat-baratan. Yang tambiruna mujarradal iltizam bi awamirillah wa nawahi tatarrufan dinian. Kemudian dia menganggap bahwa itu adalah satu komitmen dengan perintah Allah dan larangannya dengan cara tatarruf, dengan cara yang berlebihan dinian. Wa katsirun miman ghazathul afkar wa taqalidul ajnabiyah yutabaru ladzina yatamassakuna bi adabil Islam. Banyak juga orang yang kemudian pemikirannya atau ketaklidannya terhadap yang lain itu selalu berperang. Yutabaru ladzina yatamassakuna bi adabil Islam. Hal itu kemudian yang menjadikan satu jalan menjalankan adabul Islam fil ma'kal wal masrab wal malbas wa zinah wa nahwiha. Kemudian satu perang pemikiran di dalam adabul Islam seperti adab orang makan, minum, malbas, pakaian, wazina, perhiasan, wahya, itu kemudian dijadikan bahan perang pemikiran. Oyatan fitataruf awit ta'asub. Dan itu kita nggak tahu apakah itu oyatan hoyatan karena
katok fi tatarif awit ta'assub. Puncak dari tataruf wa ta'assub. Jadi mempermasalahkan cara makan, cara minum, pakaian. Laqad ra'ayna man ya'udu itlaqul lihya minal fatah. Kemudian kita juga melihat bahwa satu kenyataan orang yang memperpanjang jenggot minal fatah dari pemuda au iltizama al hijab minal fatat. Kemudian perempuannya juga melakukan hijab. Tatarufan fid din, dan itu adalah tataruf di dalam agama. Wa ra'ayna man yatabiru dawa ila tahkimi syariatillah. Kita juga melihat bahwa orang yang menyatakan dakwah ajak untuk menegakkan hukum syariatullah, syariatnya Allah. Wa iqamata daulatil Islam, kemudian mendirikan negara Islam fi ardil Islam. Tatarufan fid din, dan hal itu semuanya adalah tataruf fid din. Jadi aspirasi untuk menegakkan syariat Islam atau mendirikan negara Islam itu dijadikan agenda-agenda mereka. Wa ra'ayna man yara al-khirata 'ala din wa hurmatihi. Kemudian orang juga wa ra'ayna man yara al-khirata 'ala din wa hurmatihi. Kemudian orang yang melihat perubahan di dalam beragama dan mengharamkannya. Wal amro bil ma'ruf idza dunya, kemudian amar ma'ruf ketika banyak sekali yang tidak ditegakkan dan itu terabaikan. Wa nahyi 'anil munkar idza waqa'a tatarufan fiddin. Jadi kadang menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara tataruf, dengan cara yang berlebihan, wa tadkhulan, dan memasukkan fil hurmati syahsiyah lil akhirin. Padahal kerap kali bahwa amar ma'ruf itu juga masuk kepada atau merampas terhadap kemerdekaan seseorang lil akhirin. Wa ra'ayna man yara anati barakhuna min ghairil mu'minina bidinihi kufar. Ya, bahkan juga ada yang mengatakan orang-orang yang bukan mukmin itu adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ta'assuban, iku ta'assub wa tatarruf. Mana nas asaliman ad-dini ayatikal mu'min anahu ala haq. Sedangkan bahwa asasul iman, dasar iman di dalam agama itu adalah orang mukmin beriktikad dengan cara yang benar. Wa nama khalifahu ala batilin. Kemudian yang menjadi, kalau yang tidak sama dia batal. Wala mujamalata fi hadzal haqiqah. Maka hal ini kemudian ini menjadi hal yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wal mulahadzah as-saniyah, kemudian pengamatan yang kedua, pada satu sisi annahu laisa minal insafi an natahima insanan bitatarufi fi dinihi limujarradi annahu ikhtara ra'yan minal ara'il fiqhiyah al-musyaddadati. Bahwasanya tidak jujur dan tidak adil juga kalau kita itu kemudian menaruh rasa curiga terhadap manusia yang sepertinya melakukan tataruf di dalam agama. Karena li mujarradi annahu ikhtara ra'yan minal ara'i fiqhiyah al-musyaddadah. Karena persoalan bahwa manusia yang melakukan dalam tanda kutip tataruf itu hanya sekedar memilih pemikiran satu mazhab fikih yang keras. Madama ya'taqidu annahu al-aswabu wal arjahu, selama dia beriktikad bahwa jalan yang dia pilih itu adalah jalan yang dia yakini benar dan roji, unggul.
wa yara annahu mulzamun bihi syar'an wa yara annahu mulzimun bihi syar'an. Bahkan dapat dilihat bahwa yang dilakukannya itu juga memiliki dasar hukum syara wa muhasabah alaihi dan memiliki pertimbangan agama. Wa in kana khairuhu yara ra'yahu marjuhan aw dha'ifan. Meskipun orang yang lain juga menganggapnya bahwa yang dijadikan dasar itu marjuh atau dhaif, lemah. Li'annahu laisa mas'ulan ila amma yarahu wa ya'taqiduhu. Karena tidak ada yang dapat dia pertanyakan kecuali dari sesuatu yang dia perlihatkan dan dia yakini. Wa in subika bidzalika ala nafsihi. Dan keyakinan itu meskipun menyulitkan bagi dirinya. Bal hasabahu ayyara anna dzalika wa al-afdal wal awrah. Bahkan apa yang dia yakini itu kemudian itu adalah yang paling utama dan lebih menjaga, lebih berhati-hati. Itu persoalannya. Wa illam yakun fardhan wala wajiban. Meskipun hal itu tidak ada kaitannya dengan fardu dan tidak akan imatuhu la taqif an hadil faraid. Ketika cita-citanya itu tidak pada berhenti melewati dari batasan fardu kewajiban. Wa innama yataqarrabu ila Allah Ta'ala binawafil hatta yuhibbahu. Dan mereka juga yang melakukan yang sering dianggap tataruf kelebihan itu juga mereka pada intinya ya takarub juga dengan cara-cara nawafil, dengan cara menjalankan kesunahan seperti itu. Bahkan dia juga pada puncaknya ingin menjadi muhibbin, orang yang mencintai Allah. Itu bersama. Jadi satu sisi orang-orang yang menjalankan agama secara berlebihan juga persoalannya juga memiliki dasar hukum dan itu keyakinan mereka kok. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika orang saling menyalahkan, itu saja sebenarnya. Wa min haqaqil hayati ananasa yatafawatuna fi hadhil qadiyah. Kenyataan di dalam kehidupan kita itu bahwa manusia itu memiliki selisih di dalam satu qadiyah, di dalam satu bagian tertentu atau keputusan. Faminhum al-mutasahil al-huyasir. Maka putusan atau satu penetapan itu ada yang mudah, faminhum al-mutasyadidil muqsir, ada yang sangat sulit, sangat keras dan sulit. Ada yang menyulitkan dan ada yang memudahkan, ada yang meringankan dan juga ada yang memberatkan. Waqad kana fi sahabat al-mutarakhis, maka ada sahabat yang membuat rukhsah seperti Ibnu Abbas, ka Ibni Abbas, wal mutasyadid ka Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat itu yang keras, yang sifatnya mempersulit seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dua-duanya sahabat semuanya berpijak pada keyakinan mereka sendiri dan itu dilatar belakangi oleh kemampuan untuk melakukan
Wa yakfil muslim fi hadzal maqam ayastanida ra'yahu alladhi tabnahu ila madhhabin minal madhhabil mutabarah indal muslimin. Maka cukuplah bagi seorang muslim pada satu derajat tertentu atau di dalam satu makom untuk selalu menyandarkan pemikirannya kepada mengikuti madhab-madhab yang muktabar, au ya'tamidu ala ijtihadin shahihin qawimin, atau berdasarkan pada ijtihad yang benar, qawimin ala istidlalin syar'iyyin salimin, bersandar pada ijtihad yang benar, merujuk pada cara-cara istidlal, mengambil dalil syar'i salimin yang selamat. Fa idza kana hunaka min aimatil madzahib al matbu'ati, maka daripada itu sebagian dari min aimatil madzahibil matbu'ah, maka daripada itu ada imam madhab yang diikuti itu man yaqulu bi wujubi ifa'iliyah, ada orang ulama madhab yang memberikan fatwa keputusan wajib memanjangkan jenggot, watarkiha, ada juga yang tidak mewajibkan, wa hurmati halqiha, dan ada yang haram untuk memotong. Fahal yusafu bitataruf man iktana bihadzal madhab wa akhadha bihi, apakah pengikutnya, orang yang mengikuti, orang yang menerima mazhab ini, pengikutnya lah kata, dikatakan disifati sebagai tataruf, sedangkan dia juga mengikuti salah satu imam yang menyatakan kewajiban untuk memanjangkan jenggot, atau bakahu ala nafsihi, sedangkan dia juga menjalankan itu untuk dirinya, li'annahu khalafa ra'yi wa ra'yuka wa ra'yi zida wa umira minal ulama. Itu kan persoalannya adalah perbedaan pemikiran dan pemikiranmu, wa ra'yi, dan juga pemikiranku, zida wa umira minal ulama, sama-sama bersandar pada ulama, dan ulama itu juga menghidupkan dengan cara memanjangkan jenggot dan lain sebagainya. Wala siyamal ma'asyirin, wa hal min haqqina an nusadiru haqamri'in fi tarjihi ra'yin ala akhar, maka di dalam apakah kita berhak kita mengeluarkan hak orang lain di dalam mentarjih satu pendapat dengan pendapat yang lain? Kan tentunya kan tidak. Wa khasatan anahu yatasilu bihayatihi wa sulukihi wa la bihayati ghairihi, akan di dalam hal yang khusus bahwa itu adalah kaitannya dengan kehidupan seseorang, wasulukihi, dan cara seorang ngambah dalan maring Gusti Allah. Itu hanya sekedar yang khusus saja. Mungkin bagi sebagian orang dia ingin cara suluknya seperti itu, jadi terkait dengan kehidupan orang juga. La bihayati ghairihi, juga tidak terkait dengan kehidupan orang lain. Inna zaman khafiron minal ulama'i salafi wal khalaf, banyak sekali ulama-ulama salaf dan khalaf yang melonggarkan, jadi nyantai lah. Pada satu sisi juga ulama salaf dan khalaf yang sifatnya longgar. Ra'au ana alal mar'atil muslimah antasturu jami'a badaniha ma'ata wajha wa kafaiha, yang mana ulama salaf dan khalaf itu berpendapat bahwa
wajib bagi perempuan yang muslimah menutupi semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa qad i'tabaru huma mimma ustusniya fi qoulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa semua badan harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan itu mengambil itibar dari ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa kadu dzalika bi hadits wa waqa'i wa asar, kemudian menguatkan dengan dalil hadis dan waqi'iyah dan asar sahabat. Faraja'a dzalika katsir min ulama al-isrina, kemudian ulama-ulama yang sekarang juga merujuk kepada pendapat ulama salaf dan khulaf ini, termasuk musonif wa ana, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Walakin adatan akhar min ulama ilmu marmuqin, tetapi banyak juga ya ulama yang lain yang istimewa, zahabu ila anal wajah wal kafaini auratun yajibu satruha. Ada yang ya banyak juga yang istimewa, ulama-ulama yang al-mukarramun begitulah, itu berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu adalah aurat yang harus ditutupi. Ya kalau mungkin dalam konteks Indonesia ya kebanyakan buruh tani paling tangannya hitam-hitam. Ya tapi ini salah satu hasanah di dalam ilmu fikih, ulama saja terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan wajah dan kedua telapak tangan itu adalah aurat yang wajib ditutupi. Wastadallu ala dzalika binususin minal Qur'ani wal hadis wal asar. Dan tentunya istidlalnya dari nas Al-Qur'an, hadis dan asar sahabat. Wa khadha biqaulihim katsirun min ulama'i hadzal asr. Begitupun pendapat-pendapat ulama al-marmuqin itu juga banyak diambil atau dikutip dari ulama hadzal asr. Wa khususan fi Pakistan wal Hindi was Saudiyah wa aktarul Khalij. Terkhusus Pakistan, India dan Saudi. Warsalu nidatihim ila kulli fatatin tu'minu nabillahi wa bil yaumil akhir. Kemudian mengutus memanggil, mengajak untuk ila kulli fatatin pada setiap perempuan, pemuda, pemudi muslimah lah, untuk iman kepada Allah dan hari akhir, antal bisan nikob, memerintah kepada pemudi yang mukmin untuk minabillahi bil yaumil akhir, antal bisan nikob, untuk menggunakan nikob, liyasturo wajhaha, untuk menutupi, liyustaro wajhuha, supaya wajahnya itu tertutupi, wal khafas, kemudian sarung tangan, liyustaro yadaiha, liyasturo yadaiha, supaya sarung tangan itu menutupi kedua tangannya, karena itu aurat bagi salah satu madhab tersebut. Fahal tudmahu bitataruf fatatun aw sayyidatun amanat bihadal mahadzab. Apakah pemudi aw sayyidah, atau orang yang terhormat yang beriman
dan meyakini terhadap mazhab ini dan menjalankan mazhab ini, apakah pantas untuk dicap sebagai tataruf? Apakah pantas dicap sebagai radikal? Wa tabarathu juz'an min diniha. Sedangkan orang-orang yang seperti itu, yang memakai niqab dan menutup wajahnya, itu juga mengambil bagian dari agama karena punya dasar-dasar hukum yang itu juga rujukannya kepada kepada para ulama. Aw yadmahu bihi rajulun da'a ila dzalika ibnatahu aw zazatahu fastajabat. Atau kemudian mengecap dengan tataruf, atau seorang lelaki dicap sebagai tataruf, orang itu mengajak kepada putrinya, istrinya, fastajabat, kemudian meminta istijabah. Wa hal yahiqu lana an nujbiru hadza aw dzaka aw tilka ala tanazzul ama yatiqitu syara'ullah. Apakah kita berhak untuk memaksakan kamu itu enggak usah pakai niqab, enggak usah pakai kofas lah, ya kan tidak, tentunya tidak. Kita juga tidak berhak untuk memaksakan pendapat kita terhadap apa yang menjadi keyakinan orang-orang yang dijalani itu, keyakinan yang dijalani. Wa nulzimuhu ay yabi'a al-janata wa yastiran nara irdoan li khatirina. Dan kita juga menetapkan dia untuk mengganti surga wa yastarin nara irdoan li khatirina wa firaran min tuhmatit ta'furud. Kita berlari terhadap tuduhan radikal. Wa mithlu dzalika yuqalu fi man yatabanal ara al musyaddata fil ghina. Contoh lain, salah satu pemikiran yang terlalu berlebihan, keras, itu adalah dalam kaitannya hukum nyanyian, wal musiki, musik, seperti gitar, ngeband, ngono iku lho. Ya apa ngono iku? Warosam, gambar, taswir, ngelukis, wahariha, selainnya lah. Kan ada fatwa ulama yang mengharamkan gambar, musik. Iya. Mimma yukhalifu istihadi syakhsiyan fi hadhil umur. Dan itu bertentangan dengan istihad salah satu orang dalam satu urusan tertentu. Wa jihad adati min ulama'il asyr al-barizin. Dan itu juga menjadikan ikhtilaf yang sangat banyak dari ulama yang terkemuka. Ulama-ulama yang sekarang yang terkemuka walakinahu yattafiqu ma'al adid min ulama'il muslimin. Tetapi hal itu sepakat, banyak ulama yang sepakat, taqaddim wa mutakhirin wa mu'ashirin. Ya, jadi di dalam musik pun, di dalam urusan alat musik, gambar, kemudian melukis, itu juga terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan ijtihad gitu. Wal waqi ana katsira mimma yunkiru ala man nusamihil al mutatarrifin mimma qad yutabaru minat tasyadduti wat tanatu. Pada kenyataannya bahwa kebanyakan apa yang diingkari terhadap orang yang dicap sebagai mutatarrif mimma qad yutabaru minat tasyadud lahu aslun syar'iyyun, dan itu kenyataannya ya mereka yang dicap sebagai
radikal itu memiliki dasar syarah gitu loh, fi faqhina wa turusina, dan itu menjadi kajian fikih dan tradisi kita, misalnya kan seperti itu. Tabnahu ba'dul ulama al-mu'asirin, yang mana hal itu juga sebagian ulama yang sekarang juga masih berkomitmen terhadap hukum tersebut. Wa tafa'an huwa ta'awilahi, ada yang menolak dan ada juga yang mengajak untuk memakai niqab kayak gitulah, niqab, sarung tangan ya tadi. Fastajaba lahu minas sababil mukhlis man istajaba, dan merespon dari pemuda yang ikhlas, rojaan fi rahmatillahi ta'ala wa khafan min adabihi wa dzalika kalub si thawb al jilbab, dan hal itu juga seperti pakaian memakai pakaian jilbab. Jilbab itu badrul qamis wal bantulan, bantalun gantine komis dan celana panjang. Iya, akan ada orang yang memakai celana panjang atau jilbab. Wa taksirihi ila ma fawqal kambain, dan yang terabaikan itu adalah tidak menutup di antara dua mata kaki, di atas dua mata kaki. Wal imtina an musahafati nisa wa ghairiha, kemudian ada juga yang melarang bersalaman dengan perempuan seperti itu. Maka ya banyak sekali lah orang yang dicap sebagai radikal juga, mereka masalahnya mereka punya aslun syar'i, punya dasar hukum syar'i, apalagi juga mengikuti mazhab tertentu yang itu wajib bagi satu mazhab tertentu. Itu persoalannya begitu. Wa min huna la nasati anunkiru ala muslimin, maka dalam hal ini ya kita tidak mampu untuk mengingkari setiap orang muslim au natahamahu bitatah, kita juga ya tidak mampu untuk curigalah sebab adanya radikal limu mujarradi annahu syudida ala nafsihi, yang mana dalam konteks seseorang melakukan tasadud terhadap dirinya, wa akhadha minal ara al fiqhiyah bima yaru arda li rabbih, dan itu cara mereka, dan itu cara keyakinan mereka untuk mendapatkan ridho Allah, wa aslama lidinihi wa akhwata li akhirati, dan itu mungkin cara berpikir dia mengikuti mazhab fikih, dia mengikuti yang lebih berat, itu caranya supaya mendapatkan ridho Gusti Allah, ya mungkin yaitu pemikiran dia, wa aslama lidinihi, dan itu mungkin lebih menyelamatkan terhadap agama, wa akhwata li akhirati, dan lebih mencakup supaya mendapatkan nilai akhirat yang lebih banyak. Walaisa min haqina an nusbirahu ala tanazul an ra'yihi wa nutalibuhu bisulukin yukhalifu mu'taqidahu. Maka kita tidak berhak untuk memaksakan, menurunkan pemikiran dia, wa nutalibuhu, menuntut pemikirannya dengan cara-cara yang berbeda terhadap akidah atau keyakinan dia. Kullu ma numlikuhu anad'uhu bil hikmah. Setiap apa yang dimiliki oleh kita juga wajib berdakwah dengan cara hikmah. Wa nuhawiruhu bil husna, kemudian bercakap-cakap dengan cara yang baik. Wa naqna'uhu bidalil, kita juga menerimanya dengan dalil-dalil syariat. Asa ayadkhula fi manarahu ahda sabila, yo mbok menawa mudah-mudahan masuk apa yang mereka lihat itu lebih mendapatkan
jalan yang lurus, wa aqwama qila, mendapatkan maqalah atau pendapat yang lebih qawam, lebih ajak. Madzahiru tataruf wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya itu adalah terkait dengan salah satu keunikan. Jadi ada kaitan dan pergesekan di antara dua paham itu. Kira-kira seperti itu para sedulur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.